Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ratna. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Pernah nggak sih kalian melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik? Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Nah, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran mengenai sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ada 4 contoh teks deskripsi. Yang pertama, Parangtritis nan indah. Yang kedua, Ayah panutanku. Yang ketiga, Ibu inspirasiku. Yang terakhir, Si Bagas kelinciku. Keempat contoh teks deskripsi tersebut bisa kalian baca dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang pertama yaitu ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya yaitu ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, Si Bagas kucingku dan ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu, yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu, yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Kemudian ciri isi. Diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, menggambarkan sesuatu secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Warna yang dikhususkan pada kata hijau, biru toska, dan orange. Bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Berikut adalah contoh soal. Daftarlah tujuan dan ciri objek dari keempat teks yang dideskripsikan. Di sini ada bagian tabel yang masih kosong. Salinlah ke dalam buku catatan kalian, kemudian isi tabel tersebut dengan benar. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Yang kedua, kalimat perincian.
ketiga serapan panca indera, keempat pilihan kata emosi kuat, dan terakhir majas. Yang pertama kita bahas kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan maknanya lebih sempit. Misalkan, perhatikan tabel berikut. Pada teks ayah panutanku, kata umumnya adalah sabar, sedangkan kata khususnya adalah tenang. Sabar berarti memiliki makna yang lebih luas, sedangkan tenang memiliki makna yang lebih sempit. Kemudian, pada teks ibu inspirasiku kata umumnya adalah baik, dan kata khususnya adalah lemah lembut dan ramah. Yang kedua yaitu kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Perhatikan tabel berikut. Pada teks ibu inspirasiku, terdapat kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perinciannya yaitu, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian, pada teks ayah panutanku, terdapat kalimat ayahku orang yang sabar. Kalimat perinciannya adalah, dia tidak pernah terlihat marah atau membentak. Dia selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Selanjutnya, serapan panca indera. Kalimat yang berhubungan dengan indera pada manusia yaitu seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Perhatikan tabel berikut. Pada teks ibu inspirasiku, kalimat yang seakan dapat dilihat adalah mukanya selalu bersinar seperti bulan. Kalimat yang seakan dapat didengar adalah tutur katanya lembut kepada siapa saja. Sedangkan kalimat yang seakan dapat dirasakan yaitu sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Begitupun pada teks ayah panutanku. Kalimat yang seakan dapat dilihat yaitu kulit ayahku kuning langsat. Kalimat yang seakan dapat didengar yaitu tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Sedangkan kalimat yang seakan dapat dirasakan yaitu meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, seperti itu contoh serapan panca indera yang seakan dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Selanjutnya yaitu pilihan kata emosi kuat. Penggunaan kata dengan emosi kuat adalah ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Perhatikan tabel berikut. Misalkan, kata sifat indah pada teks Pantai Parangtritis digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat yaitu elok, molek, permai, dan menakjubkan. Begitu juga pada teks ayah panutanku. Kata sifat kuat digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu tangguh dan perkasa. Pada teks ibu inspirasiku, kata sifat baik digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Selanjutnya, pada teks si Bagas Kelinciku, kata sifat bugar digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat yaitu sehat. Yang terakhir yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Majas bersifat tidak sebenarnya atau kias. Majas yang terdapat pada teks Pantai Parangtritis yaitu semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Majas yang terdapat pada teks ayah panutanku adalah bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Pada tabel tersebut ada bagian yang masih kosong. Kalian isi dengan jawaban yang benar ya. Ayo semangat! Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.